Pengungkapan kasus pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J terus berlanjut. Setelah menetapkan istri Ferdi Sambo Putri Chandrawati sebagai tersangka, Polri kini memastikan memeriksa 97 anggotanya terkait kasus ini. Hal itu disampaikan Kapolri pada rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 di Senayan, Jakarta. Didampingi 18 anggota tim sus, Listio Sigit sampaikan hasil temuan dari Inspektorat Khusus dan tim khusus. Dari 97 anggota, 35 diduga melanggar kode etik dan 18 telah ditempatkan di tempat khusus. Dalam kesempatan itu, Kapolri juga mengungkapkan telah terjadi intervensi oleh Divisi Propam saat pembuatan berita acara perkara atau BAP dan pemeriksaan saksi terkait kasus Brigadir J. Kamis akan dilaksanakan sidang Komisi Kode Etik untuk keputusannya apakah yang bersangkutan masih bisa menjadi anggota Polri ataupun tidak. Sementara untuk yang lain terkait dengan 35 personil yang ada, dari 97 yang kita periksa, tentunya tidak semuanya kemudian menjadi terduga pelanggar kode etik. Sementara itu disebutkan oleh Kapolri bahwa sidang Komisi Kode Etik terhadap Irjen Pol Ferdi Sambo akan berlangsung pada hari ini, Kamis 25 Agustus 2022. Hasil sidang itu akan menentukan apakah Ferdi Sambo masih bisa dinyatakan sebagai anggota Polri atau justru harus melepas pangkat dan jabatannya secara tidak hormat. Sementara itu, sehari sebelumnya, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia mendatangi Barreskrim Polri membahas perlindungan kepada ketiga anak Irjen Ferdi Sambo. Ketua LPAI Seto Mulyadi akan memberikan perlindungan psikologis kepada anak-anak Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati yang mengalami perundungan di media sosial. Bahwa ini adalah amanat undang-undang, bukan keinginan LPAI. Bahwa kami sebagai lembaga perlindungan anak yang dibentuk 27 tahun yang lalu juga diamanatkan oleh undang-undang untuk memberikan perlindungan pada anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Sementara itu, perkembangan kasus kematian Brigadir J telah sampai pada tahap pengiriman berkas ke Kejaksaan. Kapolri sendiri menargetkan kasus ini rampung dalam kurun waktu 30 hari ke depan. Dari Jakarta, tim liputan untuk CSI RTV. Mantan Kadif Propam Mabes Polri, Irjen Pol Ferdi Sambo, hari ini menjalani sidang kode etik di Mabes Polri. Sidang kode etik ini untuk menentukan sanksi terhadap Ferdi Sambo atas kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sidang kode etik dipimpin oleh Kabintelkam Polri, Komjen Ahmad Doviri, Irwasum Polri, Kadif Propam Polri, dan Gubernur PTIK selaku anggota sidang komisi. Kadif Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo menyebutkan Ferdi Sambo telah hadir di ruang sidang pada pukul 7:30. Sejumlah saksi seperti Brigadir Hendra Kurniawan juga turut dihadirkan di sidang kode etik. Sebelum menjalani sidang, Ferdi Sambo telah menjalani pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu. Akan ditentukan hari ini juga. Karena sesuai dengan perintah Bapak Kapolri, ya semuanya berjalan secara paralel dan harus cepat. Ya, proses penyidikan dilakukan oleh tim sidik, tim sus, dalam hal ini terkait menyangkut masalah pembuktian kasus 340 subsidiar 338 Junto 5556 yang saat ini sudah tahap 1 itu harus segera diproses. Brigjen B, kemudian ada Kombes B, kemudian Kombes A, dan satu lagi Kombes S. Ya, itu nanti akan dihadirkan sebagai saksi, ya, sekaligus didalami oleh sidang Komisi Kode Etik tentang apa yang menjadi konstruksi hukum pelanggaran kode etik dan profesi yang dilakukan oleh Irjen FS. Syarat formil yang terpenuhi, baru nanti pendalaman secara sisi materialnya tentang perbuatan dan lain sebagainya.